Halo semuanya, salam kenal. Namaku Kinanti Eka Putri dari jurusan Teknik Informatika Rombol 4 Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini aku mendapatkan ujian akhir semester sistem operasi, yaitu berupa penugasan membuat praktik instalasi sebuah sistem operasi menggunakan VirtualBox. Nah, di mana ini tuh nanti setiap siswa dikasih jatah distro yang akan dipraktekkan dan di-download terus dijalankan di VirtualBox nih. Nah, untuk kali ini aku mendapatkan turunan dari Linux, yaitu Kali. Nah, namanya cukup asing ya awalnya di telingaku. Terus nanti setelah praktek menjalankan Kali di VirtualBox, aku akan menjelaskan pula tentang sejarahnya, kelebihan dan kekurangan distro sistem operasi ini. Oke, simak selanjutnya. Langkah pertama sebelum melakukan instalasi, kita perlu mempersiapkan semua yang dibutuhkan. Ada dua hal utama yang perlu disiapkan. Pertama adalah aplikasi VirtualBox, dan kita bisa mengunduhnya lewat link ini, virtualbox.org. Di sini bisa bagian download. Nah, terus nanti udah diarahin nih kita butuhnya apa. Kalau kemarin aku download di bagian sini, VirtualBox yang versi 7.1.4 Windows, yang untuk buatin Windows. Nah, setelah itu kita butuh file ISO Kali Linux yang bisa diunduh dari situs resminya juga ya, dari nih Kali.org. Di sini kemarin aku tentu aja cari-cari dulu ya di internet gimana sih caranya. Nah, diinstal bagian installer, kita pilihnya installer, disesuaikan dengan bit dari laptop masing-masing, komputer masing-masing. Di sini punya aku ada 64 bit dan ya download 64 bit. Ini prosesnya cukup lama karena filenya ukuran 4 GB ya. Kalau tidak bersamai dengan sinyal yang cukup cepat, mungkin bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Oke, di sini kita langsung coba praktek di VirtualBox ya, karena untuk mempersingkat waktu, dan sebelumnya aku juga sudah mendownload VirtualBox dan juga get Kali Linux-nya. Oke, kita masuk di sini. Nah, ini kan projectku sebelumnya, bukan project sih, kayak coba-coba latihan buat Linux aja. Kita coba membuat virtual mesin di VirtualBox untuk Kali Linux. Gimana sih caranya? Oke, setelah persiapan selesai, kita masuk ke langkah kedua, yaitu membuat virtual mesin atau VM. Oke, jadi gini langkah-langkahnya. Kita klik new. Nah, ini bagian penamaan sistem operasinya itu apa. Untuk kali ini, untuk memudahkan, karena aku mau pakai Kali Linux, jadi aku namain Kali Linux. ISO-nya kita pilih file Kali yang sudah di-download di Kali.org tadi. Nah, tadi kan aku simpan di folder download, jadinya kita bisa cek folder download, terus kita klik Kali Linux ISO-nya tadi. Open. Nah, biasanya di sini tuh kita harus nyesuaiin tipe, subtype, dan juga versinya juga ya. Tapi biasanya dari VirtualBox-nya tuh udah menyesuaikan. Di sini aku bakal ganti jadi Debian dan juga disesuaikan juga versinya 64 bit sesuai dengan komputer kalian. Yang kedua, kita masuk di bagian hardware. Di sini bagian kita atur RAM. Nah, di bagian RAM itu minimal 2 GB, tapi kalau perangkat kita mendukung boleh nih sampai 4 GB dan seterusnya, bebas asalkan komputernya kuat. Oke, untuk prosesor di sini aku ambil 2. Oke. Terus kita lanjut ke bagian hard disk. Nah,
Untuk ukuran hard disk itu minimal 20 GB, tapi tentu aja lebih besar lebih baik. Misalnya 40 GB. Tapi menurutku 20 GB udah cukup, jadi oke-oke aja. Nah, jangan lupa ya, untuk bisa ngisi ini, kita harus klik ini, create a virtual hard disk now. Nah, setelah selesai kita bisa klik finish dulu. Tapi ini belum selesai. Untuk selanjutnya langkah ketiga, tadi kan langkah kedua, kita masuk ke mengkonfigurasi VM yang baru dibuat. Caranya, yang pertama kita klik ini, setting. Untuk yang pertama, kita atur boot ordernya. Di sistem kita pastiin CD atau DVD itu berada di prioritas pertama pada urutan boot. Nah, pada pengaturan boot order di VirtualBox, opsi CD atau DVD ini sebenarnya merujuk pada optical drive. Nah, ini bisa dinaikkan aja pakai panah. Tuh. Nah, FYI, dalam konteks VirtualBox, optical dan CD DVD ini adalah hal yang sama. Istilah optical itu tuh digunakan untuk merujuk ke perangkat keras kayak yang berbasis seperti CD-ROM, DVD-ROM, atau Blu-ray. Jadi kalau kita lihat opsi optical di VirtualBox, itu tuh merujuk pada drive virtual yang akan membaca file ISO kita, seolah-olah file ISO itu adalah CD atau DVD fisik. Nah, istilah ini berasal dari teknologi yang digunakan untuk membaca data CD atau DVD menggunakan laser optik untuk membaca dan menulis data, sehingga perangkat ini disebut optical drives. Kita lanjut. Ini secara otomatis langsung ke save kok. Kalau kita mau pindah-pindah dulu buat atur lain juga boleh. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian storage. Nah, sebenarnya itu di bawah controller IDE ini kosong. Di versi-versi VirtualBox itu biasanya kosong, kayak masih empty gitu tulisannya. Nah, biasanya kita bakal di sini kita bakal masukin file ISO-nya lewat sini. Diklik sekali aja, terus kita pilih filenya. Tadi kan udah masuk ke optical drive. Nah, optical drive tadi kan sudah memuat file ISO, jadinya langsung diteruskan ke sini. Berarti sudah aman. Ini nih lokasinya. Kalau biar lebih jelas. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke tab network. Ini kita fokusnya ke bagian ini aja, attach to. Kita pilih yang NAT. Jadi biar secara otomatis, secara default gitu. Untuk selanjutnya kita masuk ke tab display. Nah, ini itu atur video memorinya ke maksimum 128 MB deh. Ini tuh buat grafis yang lebih baik. Mau coba? Bisa. Kita coba di berapa ya? 110. Oke. Kita bisa klik oke. Kalau sudah. Langkah yang keempat, kita mulai proses instalasi Kali Linux. Oke, setelah semuanya sudah tersetting, entah settingnya, entah buat nama, hard disk, dan sebagainya, kita bisa klik start. Nah, start ini buat memulai virtual mesinnya. Itu di atas tuh prosesnya baru loading. Mungkin kalau teman-teman memaksa nih, kayak hard disknya muatnya berapa tapi dipaksain berapa, mungkin gak jalan. Tapi kalau sesuai bisa jalan. Nah, ini udah mulai nih, kita coba perbesar ya. Kita show. Nah, kita pilih graphical install.
Nah, untuk selanjutnya kita bakal diminta buat konfigurasi dasar, kayak pilih bahasa yang diinginkan. Di sini aku pilih bahasa Inggris. Untuk lokasi, karena nggak ada Indonesia, kita pakai United States, nggak apa-apa. Nah, untuk keyboard layout, kita pilih American English aja. Proses. Nah, ini kita disuruh buat atur hostname-nya. Jadi kayak masukkan nama sistem. Hostname itu kan nama unik yang diberikan kepada perangkat atau host dalam sebuah jaringan ya, tentu aja. Nama ini tuh digunakan untuk mengidentifikasi perangkat kita dalam jaringan lokal atau internet. Untuk kali ini aku mau namain hostname-nya student. Coba continue. Untuk mempermudah, kalau domain itu artinya nama yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat sebuah jaringan dalam atau situs web gitu di internet. Jadi domain itu merupakan bagian dari DNS dan sering, kalau info lagi, sering terdiri dari beberapa hostname. Kita coba sejajarin, samain. Nah, ini kan disuruhnya bisa .com, .net, .edu, .org. Kita coba pakai .com. Nah, di sini kita disuruh buat akun pengguna dan password. Bebas sih sebenarnya sama siapa, tapi coba di sini aku pakai namaku, Kinan Student. Nah, ini username buat akunnya. Aku namain Kinan juga deh. Nah, untuk password bebas ya. Diusahakan kalau ingin terjaga ya agak yang rumit. Oke. Setelah itu kita bakal diajak buat configure the clock. Itu kayak zona waktu yang bakal mempengaruhi jam sistem pada Kali Linuxku. Jadi ini tuh penting ya buat sinkronisasi waktu pada sistem lock, kayak tugas terjadwal gitu, dan koneksi jaringan yang meluncurkan waktu dengan yang tepat. Karena di sini nggak ada bagian Indonesia. Tadi kan kita milih yang Inggris ya, jadi kita klik juga Eastern. Nah, buat pengaturan partisi harddisk ini kita pilih guided use entire disk. Kenapa? Karena itu untuk konfigurasi otomatis. Kita kan masih pemula, mungkin bisa pakai itu. Nah, ini harddisk virtual yang dibuat sebelumnya tadi. Nah, untuk kali ini kita pilih all files in one partition untuk pemula. Nah, setelah itu kita pilih finish partitioning and write change to this. Udah aman? Kalau udah, ya kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya kita bakal dikasih pilihan kayak apa aja yang mau diinstal. Sebenarnya untuk kali ini aku bakal langsung continue, soalnya ini buat kayak defaultnya itu udah kayak gini. Continue. Nah, tadi kan ada bagian yang ada angka 10-nya. Itu sebenarnya kayak toolsnya, bukan tools ya. Kayak piranti yang lengkap banget, sebenarnya enggak terlalu dibutuhin banget kalau pengen buru-buru. Tapi kalau semisal kita butuh, itu harus install lagi di akhir nanti. Dan ini tuh kalau udah ada internet ya install sekarang juga nggak apa-apa. Jadi kayak opsional, tapi lebih baik iya gitu. Oke, untuk selanjutnya kita bakal dikasih pertanyaan buat install grup bootloader atau enggak. Jadi kita bisa pilih yes saja. Nah, terus kita pilih yang pokoknya ada dev SDA, karena itu perangkat utama tadi.
Setelah itu kita bakal selesai proses installnya biasanya, terus disuruh restart VM-nya, virtual mesinnya, terus baru kita masukin passwordnya tadi, terus kita bisa mulai masuk ke kalinya itu. Oke, untuk selanjutnya instalasi sudah selesai dan kita diarahkan untuk reboot atau restart. Kita bisa klik continue dan biarkan dari sistem merestart sistemnya sendiri. Oke, kita masuk ke Kali Linux. Yaps, akhirnya kita berhasil ya. Untuk selanjutnya kita diminta untuk isiin yang kita buat tadi, kayak nama usernya siapa tadi aku masukin Ginan, terus passwordnya kita login ya. Bener apa salah nih? Yaps, dan selesai. Kita berhasil masuk ke Kali Linux dengan sistem yang grafik ya, tapi kita coba cek ya. Kita coba masuk ke home. Ya, tadi kan kita buat folder Ginan, terus kita bisa masuk dokumennya juga. Nah, dengan langkah-langkah yang kita jalanin cukup panjang tadi sebenarnya, soalnya installnya cukup lengkap, kita telah berhasil nih menginstal Kali Linux di VirtualBox. Dengan panduan ini tuh benar-benar menurutku cukup membantu banget untuk praktik keamanan, untuk menuju praktik keamanan cyber maupun pembelajaran biasa kayak aku operasi sistem Linux. Setelah melewati pemrosesan install VirtualBox, Kali Linux, terus pengaplikasian dan jalanin Kali Linux di VirtualBox, kita sampai nih di titik tentang bahas sejarah, kelebihan, dan kekurangan dari Kali Linux. Oke, kita mulai dari tahap pertama, yaitu awal mula backtrack Linux. Nah, dimulai dari sini, dari 2026 sampai 2013, Kali Linux itu memiliki akar yang berasal dari backtrack Linux. Nah, backtrack Linux ini dikembangkan pada tahun 2006 oleh Matti Aharoni dan Max Muser, di mana dua orang ini itu profesional tentang bidang keamanan cyber. Nah, distro ini dirancang khusus untuk pengujian penetrasi dan keamanan jaringan. Backtrack sudah menjadi alat utama bagi para profesional keamanan hingga tahun 2013. Nah, keunggulannya dari backtrack ini itu sederhana, mudah digunakan, dan memiliki alat-alat keamanan yang lengkap. Sayangnya, di sisi lain, backtrack juga punya kelemahan, yaitu kurang fleksibel untuk pengembangan jangka panjang, sehingga pengembang merasa perlu membuat platform yang lebih terstruktur. Oke, di tahun 2013, di tahun 2013 ini, lahirnya Kali Linux. Nah, tadi kan di tahap pertama awal mulanya dari backtrack Linux. Nah, sekarang tahap kedua yaitu lahirnya Kali Linux. Pada tanggal 13 2013, pengembang backtrack yaitu tim Offensive Security meluncurkan Kali Linux sebagai penerus backtrack. Nah, Kali Linux ini dirancang dengan tujuan yang sama sebenarnya, sama-sama untuk pengujian keamanan, cuma dengan sistem yang lebih modern dan fleksibel. Kali Linux ini langsung menarik perhatian, soalnya menghadirkan lebih dari 600 alat keamanan cyber, termasuk Metasploit, Wireshark, iCrack, dan lainnya. Nah, tapi ini dengan basis Debian, Kali Linux membawa stabilitas dan kompatibilitas yang lebih baik dibanding pendahulunya, yaitu si backtrack itu tadi. Oke,
Kalau kita simpulkan filosofi dan tujuan dari Kali Linux itu dikembangkan dengan filosofi utama, yaitu menyediakan platform yang gratis, open source, dan siap digunakan oleh profesional keamanan. Kali Linux juga mendukung berbagai kebutuhan khusus seperti model life, kompatibilitas perangkat keras ARM, dan fitur keamanan tingkat lanjut. Kita masuk ke poin 4, yaitu pengembangan dan evolusi. Seiring waktu, Kali Linux terus berkembang. Tim Offensive Security secara rutin merilis pembaruan untuk menambahkan alat baru, meningkatkan performa, dan memperbaiki bug. Kali Linux juga memiliki komunitas yang sangat aktif yang membantu dalam pengembangan fitur-fitur baru. Oke, kalau untuk sejarah cukup segitu. Coba kita lanjut di bagian kelebihan Kali Linux. Slide selanjutnya. Oke, di poin pertama adalah dilengkapi lebih dari 600 alat keamanan. Nah, seperti Metasploit untuk eksploitasi, Wireshark untuk analisis jaringan, dan Aircrack untuk pengujian keamanan Wi-Fi. Semua alat ini itu terintegrasi secara langsung dalam distro ini. Yang kedua adalah Kali Linux mendukung berbagai platform. Jadi maksudnya itu Kali Linux mendukung berbagai platform, mulai dari arsitektur yang versi x86 kalau secara penulisan, dan x64 hingga perangkat ARM seperti Raspberry Pi. Nah, hal ini itu membuat Kali Linux fleksibel untuk digunakan di berbagai jenis perangkat. Yang ketiga adalah memiliki sistem keamanan yang unggul. Jadi, misalnya ada akses root secara default dikunci untuk penyalahgunaan, dan sistemnya itu dirancang untuk meminimalkan resiko terhadap serangan. Yang terakhir adalah bisa dijadikan dalam mode live. Nah, ini mungkin bagi pelajar, bagi nggak harus pelajar sih, kayak buat masyarakat umum. Model live itu benar-benar sangat membantu ya, karena bisa dijalankan secara real time kan, menjalankannya langsung dari USB tanpa harus menginstalnya di hard disk, dan ini tuh benar-benar membantu buat pengguna yang hanya ingin mencoba atau melakukan pengujian sementara aja. Oke, kita lanjut ke bagian kekurangan. Untuk yang pertama, kurva pembelajarannya yang cukup tajam sehingga kurang ramah untuk pemula. Distro ini soalnya lebih cocok untuk profesional atau orang yang sudah familiar dengan konsep keamanan cyber. Nah, yang kedua itu Kali Linux membutuhkan spesifikasi perangkat keras yang cukup tinggi untuk menjalankan alat-alatnya dengan lancar. Nah, sebagai contoh, untuk pengalaman optimal disarankan menggunakan RAM minimal 4 GB. Kita kan sering mendengar hal itu ya. Oke, yang ketiga itu adalah karena fokusnya sangat spesifik banget nih di keamanan. Kali Linux kurang cocok buat penggunaan sehari-hari. Misalnya aplikasi produktivitas seperti pengolah dokumen atau multimedia itu tidak menjadi prioritas di distro ini. Untuk yang keempat itu, alat-alat di Kali Linux berpotensi untuk disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Namun, ini lebih kepada resiko penggunaan sih daripada kesalahan dari distro itu sendiri. Kan keamanan itu cukup sensitif ya, dan itu cukup menjadi fokus kita, mungkin fokus di zaman sekarang. Jadi kalau ada orang yang cukup pintar dalam keamanan dan justru salah penggunaan, niatnya cuma coba-coba buat belajar, malah salah gunakan, justru malah menimbulkan bahaya. Nah, gimana nih videonya? Mohon maaf ya jika masih ada kekurangan, kesalahan bertutur kata ataupun kesalahan informasi yang saya dapatkan. Mungkin dari teman-teman
bisa loh ngasih kritik dan saran kepada saya. Oke, sekian saja. Saya Kinantika Putri. Terima kasih.